Selama berabad-abad, para ulama telah membagi kawasan teritorial dari dunia ini dalam dua kawasan. Ada yang disebut sebagai Darul Islam, yaitu kawasan yang dikuasai oleh kaum muslimin, dan ada yang disebut dengan Darul Kufur, yaitu kawasan yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Selain itu, ada kawasan ketiga yang merupakan bagian dari Darul Kufur, tetapi dianggap sebagai kawasan yang berbeda, yang disebut dengan Darul Ahdi. Darul Ahdi adalah kawasan orang-orang kafir, tetapi penduduk dari orang-orang kafir tersebut mau hidup damai dengan kaum muslimin, sehingga mereka terikat perjanjian damai dengan orang-orang Islam. Pembagian kawasan ini bukan dimaksudkan untuk mengabsahkan tindakan-tindakan teror, tetapi narasi dari Darul Islam dan Darul Kufur di tangan kaum radikalis dan teroris menjadi narasi yang mengabsahkan tindakan-tindakan teror yang mereka lakukan. Nusantara sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menurut mereka merupakan Darul Kufur karena tidak didasarkan pada hukum Allah. Dengan menempatkan Nusantara sebagai Darul Kufur, maka muncul konsekuensi berikutnya bagi kalangan radikalis dan teroris yang memandang NKRI ini adalah teritori Darul Harb, daerah perang. Hukum-hukum perang akan berlaku dalam negeri yang kita cintai bersama. Dengan demikian, akhirnya memunculkan tindakan-tindakan teror yang sangat meresahkan, menakutkan, bahkan mengancam keselamatan jiwa masyarakat di Nusantara. Bagaimana kemudian narasi ini berkembang? Dan apakah NKRI ini adalah Darul Kufur? Maka kita simak penjelasan berikut ini. Vonis takfir atau pengkafiran terhadap NKRI sebagai Darul Kufur banyak terinspirasi dari pemikiran radikal Said Qutb. Said Qutb menegaskan bahwa kedaulatan yang harus berlaku dalam suatu negara adalah kedaulatan Tuhan. Pemikiran ini dikenal dengan sebutan Al-Hakimiyah. Wujud kedaulatan Tuhan adalah menjalankan hukum-hukum Tuhan yang sudah diwahyukan kepada manusia. Menjalankan hukum-hukum Tuhan itu wujudnya adalah syariah. Dengan kata lain, syariah harus dijalankan dalam sistem peraturan perundang-undangan suatu negara. Apabila negara tidak menjalankan syariah dalam sistem peraturan perundang-undangannya, maka negara tersebut terjebak dalam sistem jahiliyah. Dalam pandangan Said Qutb, banyak negara-negara yang berpenduduk kaum muslimin sudah meninggalkan syariah. Oleh karena itu Said Qutb menyebutnya sebagai fenomena jahiliyatul alam, jahiliyah global. Jahiliyah yang dimaksudkan oleh Said Qutb bukanlah jahiliyah seperti yang dikenal pada masa sebelum Islam datang, yaitu penyembahan terhadap berhala. Tetapi jahiliyah dalam pandangan Said Qutb adalah suatu sistem pemerintahan yang tidak menjalankan syariah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Karena sudah terjatuh dalam vonis jahiliyah, maka muncul vonis berikutnya, yaitu takfirul hukam, pengkafiran terhadap pemerintah. Pemerintah dikafirkan, disebut taghut atau setan, karena tidak menjalankan syariah sebagai hukum Tuhan. Disebabkan karena pemerintah sudah tidak menjalankan syariah sebagai hukum Tuhan dan wujud nyata kedaulatan Tuhan, maka pemerintah dan masyarakatnya masuk dalam wilayah Darul Kufur.
Kami akan membakar pasport-pasport ini sebagai tanda pembebasan diri kami daripada kamu, wahai pemimpin-pemimpin tauhid, wahai kerajaan-kerajaan tauhid. Tetap berusaha untuk memerangi musuh-musuh Allah dimanapun kalian berada. Sungguh kemenangan dekat waktunya. Togut akan jatuh tersungkur dengan corona dan peperangan ini insya Allah dalam waktu dekat. Dan untuk kepada para bampol yang ada di Sulawesi Tengah dan Poso, akan kami potong batang leher kalian biiznillah dalam waktu dekat insya Allah jika kalian tidak bertobat. They said all of the Muslims have to move to their territory, and if you want to be a real Muslim, you have to go to their territory. Dengan tidak adanya nas Al-Quran maupun hadis yang secara jelas menerangkan bagaimana satu wilayah dapat disebut sebagai Darul Islam yang tentu memisahkannya dengan Darul Kufur, akhirnya para ulama atau fuqaha kalangan ahli hukum Islam itu berbeda pendapat atau ikhtilaf dalam menentukan kriteria suatu wilayah dapat disebut sebagai Darul Islam. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Ar-Rafi'i, seorang ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah. Menurut Imam Ar-Rafi'i, kriterianya adalah pemerintahan. Apabila pemerintahannya dikuasai oleh kaum muslimin, maka dapat disebut sebagai Darul Islam, sekalipun wilayah tersebut penduduknya mayoritas non-muslim. Tetapi jika pemerintahannya dipegang oleh kaum muslimin, maka dapat disebut sebagai Darul Islam. Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah murid utama dari Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebagai salah seorang imam dari mazhab Hanbali, kemudian menegaskan bahwa yang disebut sebagai wilayah Darul Islam apabila unsurnya adalah dari segi hukum. Jika hukum yang bersumber dari syariah ditegakkan di wilayah tersebut, maka wilayah itu dapat disebut sebagai Darul Islam. Artinya penerapan syariah adalah unsur yang menentukan satu teritori dapat disebut sebagai Darul Islam. Selanjutnya adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama madhab Hanafiyah. Ulama-ulama madhab Hanafiyah kemudian menyebutkan kriteria utamanya adalah jaminan keamanan. Apabila dalam satu teritori jaminan keamanannya ditegakkan oleh kaum muslimin, maka dapat disebut sebagai Darul Islam. Tentu kaum muslimin dapat memberikan jaminan keamanan apabila menguasai dari segi pemerintahannya atau memiliki kekuatan dari segi militer, sehingga mereka mampu dapat memberikan jaminan keamanan bagi penduduk yang berada di wilayah tersebut. Pendapat
Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh jumhur atau kebanyakan ulama-ulama Syafi'iyah seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Al-Mawardi, dan ulama-ulama madhab Syafi'iyah lainnya. Menurut mereka bahwa kriteria suatu wilayah dapat disebut sebagai Darul Islam bukanlah dari segi pemerintahannya atau dari berlakunya syariah dalam kawasan tersebut, ataupun bukan juga dari jaminan keamanan yang diberikan oleh kaum muslimin. Tetapi suatu kawasan dapat disebut sebagai Darul Islam apabila kawasan tersebut penduduknya yang beragama Islam dapat menjalankan agamanya dan melaksanakan ibadahnya tanpa ada gangguan dari kaum non-muslim. Sehingga syiar-syiar Islam tampak di dalam kawasan tersebut, seperti terlaksananya sholat berjamaah, adanya azan, adanya sholat Jum'ah, sholat Idul Adha dan Idul Fitri, ataupun kemudian syiar-syiar keagamaan lainnya. Sehingga apabila kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah serta melaksanakan ajaran agamanya pada kawasan ini, maka dapat disebut sebagai Darul Islam. Lalu apakah negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah Darul Islam? Simak jawabannya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak berdasarkan negara agama tertentu yang jelasnya bukan negara Islam, dapat disebut sebagai Darul Islam menurut kriteria yang ditetapkan oleh para ulama. Kriteria pertama dari aspek politik sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i menjelaskan bahwa disebut sebagai Darul Islam kalau kawasan itu diperintah oleh umat Islam. Kita bisa melihat secara jelas bahwa pemerintahan kita dikuasai oleh kaum muslimin. Presidennya adalah orang Islam, wakil presidennya orang Islam, bahkan para menterinya juga mayoritas orang Islam. Di kawasan-kawasan yang mayoritas berpenduduk muslim, gubernurnya, wali kotanya, bahkan sampai lurah dan kepala desanya adalah orang Islam. Artinya, mayoritas pemerintahan kita itu dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga menurut kriteria yang dikemukakan oleh Imam Ar-Rafi'i ini, maka Indonesia dapat disebut sebagai Darul Islam. Kriteria kedua, adanya jaminan keamanan sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama mazhab Hanafiyah. Di negeri ini, di Indonesia, karena pemerintah didominasi oleh orang Islam, maka tentu jaminan keamanan diberikan oleh penduduk beragama muslim.
Kriteria ketiga, adanya kebebasan dan keleluasaan umat Islam untuk menampakkan dan menjalankan agamanya tanpa ada gangguan dari pihak non-muslim, sebagaimana yang ditegaskan oleh jumhur atau kebanyakan ulama Syafi'iyah. Kriteria ini merupakan kriteria yang paling fleksibel dari keempat kriteria menentukan Darul Islam. Tentu kita bisa menegaskan secara jelas bahwa menurut kriteria ini, NKRI adalah Darul Islam. Syiar Islam tampak di mana-mana. Akhirnya, kita dapat secara tegas menyebut bahwa NKRI adalah Darul Islam. Dan secara jelas juga kita bisa menolak bahwa NKRI bukanlah Darul Kufur. Oleh karena itu, implikasi dari penyebutan NKRI sebagai Darul Islam sekaligus menolak anggapan-anggapan dari kalangan radikalis dan teroris yang menyebut Indonesia adalah Darul Kufur dan konsekuensinya sebagai Darul Harb, wilayah perang. Anggapan tersebut adalah mitos yang tidak didasarkan pada kajian yang jelas atau bersumber dari penafsiran-penafsiran yang teliti dan ilmu keislaman yang mendalam.